Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati fillah, a'azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan hidayah taufik kepada kita, memudahkan langkah kita untuk meneruskan kajian kitab Kaifa Tatahammasu li Talabil Ilmi Syar'i. Bagaimana engkau menumbuhkan semangat membara dalam menuntut ilmu agama. Karya Syekh Abul Qa'qa' Muhammad bin Saleh bin Ishaq As-Say'ari. Ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan 14 jalan menuju semangatnya seorang menuntut ilmu agama. Yang pertama, seorang harus mengikhlaskan niatnya dan jujur dalam menuntut ilmu agama. Kemudian yang kedua, mengetahui semangat para ulama salaf menimba ilmu agama. Kemudian yang ketiga, mengetahui keutamaan dan kemuliaan ilmu agama. Kemudian yang keempat, memutus hal-hal yang bisa menyebabkan kita malas dalam menuntut ilmu agama. Kemudian yang kelima, mengetahui betapa para ulama salafus saleh merasa merugi ketika mereka tidak mendapatkan ilmu agama. Bahkan tidak sedikit dari mereka bersedih dan menangis lantaran tidak mendapatkan ilmu agama. Kemudian yang keenam, mengetahui kedudukan ilmu agama dalam syariat Islam. Kemudian yang ketujuh, melakukan variasi bacaan. Kemudian yang kedelapan, mengetahui pengorbanan para ulama salaf dalam menuntut ilmu sampai mereka rela menjual baju. Kemudian kesembilan, mengetahui pahala besar yang Allah janjikan untuk para ulama Rabbani. Kemudian yang ke-10, ilmu agama merupakan sarana penting dalam menghadapi musibah yang turun, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-11, para ulama salaf
Mereka mengorbankan ilmu dengan diri mereka sendiri. Mereka rela dipukul, mereka rela terkena musibah demi ilmu yang mereka dapatkan. Kemudian yang ke-12, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita dalam menuntut ilmu agama. Yang ke-13, mengadakan lomba menghafal Al-Qur'an. Yang ke-14, mengetahui bagaimana para ulama salaf berkorban untuk ilmu sampai mereka tidak tertidur. Mereka tidak tidur malam. Dan yang ke-15, jalan untuk meningkatkan semangat kita dalam menuntut ilmu agama adalah al-amalu bil ilmi wa tatbiquhu. Mengamalkan ilmu dan mempraktekkannya. Ketika kita mengamalkan ilmu yang Allah telah berikan kepada kita, secara tidak langsung kita ini mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah berbuat syukur, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan ilmu untuk kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka aku Allah akan tambahkan nikmatku. Ketika kita mendapatkan sebuah ilmu, kemudian kita mengamalkannya, maka sejatinya kita telah berbuat syukur kepada Allah, dan sebagai timbal baliknya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tambahan semangat ilmu kepada kita. Akan memberikan tambahan ilmu kepada kita. Sehingga seorang penuntut ilmu harus berusaha mengamalkan seluruh ilmu yang telah dia ketahui. Betapa banyak ilmu yang telah kita pelajari semenjak kita berhijrah sampai sekarang. Tetapi pengamalannya sangat sedikit sekali, bukan? Dan ilmu jika tidak diamalkan, maka bagaikan pohon yang tidak berbuah. Antum bersusah payah menanam pohon, antum bersusah payah menyirami pohon antum bersusah payah mengurus, merawat pohon antum. Tapi antum tidak bisa merasakan buahnya. Antum tidak bisa memakan apel, antum tidak bisa memakan anggur, antum tidak bisa memakan kurma, antum tidak bisa makan buahnya. Sama dengan ilmu. Antum sudah bersusah payah pergi ke majelis ilmu. Sudah berapa banyak antum mengeluarkan kuota internet demi ilmu? Sudah berapa banyak antum mengeluarkan bensin demi ilmu? Bahkan antum sudah berapa banyak mengeluarkan uang untuk membeli buku tulis, kemudian antum mencatatnya, dan Dan antum bahkan sudah rela berusaha menghafal ilmu atau catatan yang antum telah kumpulkan, bukan? Itu semuanya bagaikan antum menanam sebuah pohon, kemudian antum menyiraminya, ya antum mengumpulkannya. Tapi jika antum tidak mau mengamalkan ilmu yang antum ketahui, maka bagaikan pohon yang tumbuh besar tapi kita tidak bisa mendapatkan manis dari buahnya, tidak bisa merasakannya. Maka itulah perumpamaan amal. Ilmu harus diamalkan. Ilmu harus diamalkan. Kata Imam Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri rahimahullah, hatafal ilmu bil amali fa in ajabahu wa illa irtahal.
ilmu itu akan menelpon amal. Celilit-celilit, halo amal. Amal akan menjawab. Fa'in ajabahu. Kalau dia akan menjawabnya, maka ilmu akan tetap. Halo, gimana? Gimana amal? Ya, kita ini. Ilmu dan amal. Fa'in ajabahu. Wa illa irtahal. Kalau seandainya amal ini tidak menjawab telepon dari ilmu, maka ilmu akan pergi. Antum kalau misalkan miss call sama teman antum, halo Muhammad, nggak segera diangkat, apa yang antum lakukan? Antum tutup kan? Sama seperti itu. Ilmu itu memanggil untuk diamalkan. Tapi kalau misalkan kita tidak mengamalkan ilmu, ilmu akan hilang. Bahkan ulama salaf zaman dahulu, mereka mengikat ilmu yang mereka miliki dengan cara mengamalkan. Kunna nasta'inu ala hifzil hadis bil amali bihi. Kami para ulama salaf, itu ya maksudnya, kami ini menghafal hadis Nabi dengan cara mengamalkannya. Lihatlah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, tidaklah ada satu hadis dari Nabi SAW kecuali beliau mengamalkannya. Sampai ada hadis Rasulullah SAW pernah memberikan hadiah uang 1 dinar kepada orang yang membekam beliau SAW. Dan Imam Ahmad pun mengamalkannya. Nah, seorang penuntut ilmu harus mengamalkan ilmu yang telah dia pelajari. Seorang penuntut ilmu, dia harus mengamalkan ilmu yang telah dia pelajari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asri innal insana lafi khusri illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr." Wal 'asri, demi masa. Al-'asr, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya seluruh manusia tanpa terkecuali dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Tidaklah seorang beriman dengan sempurna kecuali dengan ilmu. Sehingga pertama kali kita ini harus belajar. Kalau orang berilmu, insya Allah dia tidak akan merugi. Maksudnya ilmu di sini ilmu agama, bukan ilmu duniawi. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Wa 'amilus shalihat, dan beramal saleh. Di samping dia berilmu dan dia beramal saleh. Siapapun yang tidak ingin merugi di dunia dan di akhirat, maka dia harus beramal terhadap ilmu yang telah dia miliki. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Di samping itu, wa tawasaw bil haqq, dia berdakwah. Seorang yang sudah memiliki ilmu, mengamalkan ilmunya, maka dia berdakwah. Wa tawasaw bis sabri, dan dia juga bersabar dan menganjurkan orang lain untuk bersabar. Tawasaw artinya saling. Jadi orang yang beriman, yang memiliki ilmu, kemudian mengamalkannya, kemudian dia berdakwah dan dia mengajak orang lain berdakwah. Kemudian dia bersabar dan mengajak orang lain bersabar. Maka orang yang memiliki 4 sifat tadi, dia tidak akan merugi. Karena Allah tadi menggunakan kalimat alif lam istighraq, menenggelamkan semuanya. Semuanya ini merugi. Semua manusia merugi. Wal 'asri innal insana lafi khusr.
illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sehingga ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum harus mengamalkan ilmunya, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita, agar Allah mudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui. Amin ya rabbal alamin. Kata Syekh rahimahullah, talabul ilmi syar'iyyi laisa ghayatun fi haddi dzatihi. Belajar ilmu agama bukan merupakan tujuan puncak. Jadi mengumpulkan ilmu, mengumpulkan hadis itu bukan tujuan utama. Tujuan utama itu bukannya antum mencatat ilmu yang antum dapatkan dari guru antum, bukan. Tujuan utama bukan untuk menghafalkan ilmu, bukan. Tujuan utama bukan untuk menulis karya tulis ilmiah, bukan. Tujuan utama dalam menuntut ilmu adalah mengamalkannya. Adapun menuntut ilmu itu hanya sebatas apa? Perantara. Naam, Allah memerintahkan kita untuk belajar. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, belajarlah bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ini mengisyaratkan Allah memerintahkan kita untuk belajar. Belajar. Tetapi dia hanya sebagai sarana wasilah. Oleh karena itu penulis mengatakan bal huwa wasilatun ilal maqsudil akbar wa huwa tahsilu khasyatillahi ta'ala. Menuntut ilmu itu hanya sebatas perantara agar seorang bisa menjadi orang yang lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya apa, ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum? Intinya itu kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jalan menuju takut kepada Allah ini adalah dengan menuntut ilmu agama. Kalau antum tidak menuntut ilmu agama, antum nggak tahu bagaimana biar bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau antum menuntut ilmu agama, antum bisa mengetahui betapa besarnya dan agungnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu akan membuahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah di awal penulis juga sudah menjelaskan berkaitan tentang yang paling takut kepada Allah adalah para ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah para ulama. Kemudian penulis juga menyebutkan azhar dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bukanlah ilmu dengan banyaknya riwayat, tetapi ilmu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menuntut ilmu, mengumpulkan catatan, tulisan dari kajian-kajian, itu bukan inti dari menuntut ilmu. Tapi inti dari menuntut ilmu adalah bagaimana kita biar lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mempelajari ilmu akidah, akan menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mempelajari ayat-ayat Al-Quran, tafsir, kita akan mengetahui dan akan menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan ilmu itu apa, ikhwah? Hanya satu. Bagaimana agar seorang ini bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga selain rasa takut kepada Allah, muraqabatuhu wa taqwahu. Tujuannya adalah
selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal 'amalu bi muqtada hadzal ilmi, dan tujuan dari menuntut ilmu adalah mengamalkan wa tahwiluhu min kalamin nadhariyyin mawjudin baina safahatil kutubi ila waqi'in ilmiyyin ya'ishu bainan nas. ولذلك فكل من طلب العلم لغير العمل به فإنه يحرم بركة العلم الشرعي وبهاؤه وأجره وثوابه العظيم. Mengamalkan ilmu dan memindahkannya dari sekedar teori yang ada di dalam lembaran-lembaran ke realitas amal di tengah-tengah manusia. Nah, jadi tujuan ilmu itu untuk diamalkan, bukan hanya sekedar teori yang dikumpulkan di catatan antum, di buku-buku antum saja, bukan seperti itu. Oleh karena itu, semua orang yang belajar ilmu syar'i, ilmu agama, dengan tujuan bukan untuk mengamalkannya, akan diharamkan baginya keberkahan ilmu, kemuliaannya dan pahalanya yang agung. Jadi antum bisa gambarkan buahnya ilmu itu adalah mengamalkan. Allah itu meminta agar kita ini senantiasa takut kepada Allah. Allah memerintahkan agar kita selalu takut kepada Allah dan takwa kepada Allah. Allah memerintahkan kita untuk selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memerintahkan kita untuk mengamalkan ilmu kita. Adapun menuntut ilmu yang kita lakukan, menulis di buku catatan, kemudian mengumpulkan di note atau merekam kajian, itu semuanya bukan tujuan inti. Itu hanya sekedar sarana agar kita ini bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Nah, kemudian di sini penulis menyebutkan seperti biasa hadis-hadis yang berkaitan tentang pengamalan ilmu. Yang pertama, waqad hazzarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tarakal amala bil ilmi. Dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita untuk tidak meninggalkan ilmu. Jadi siapapun yang memiliki ilmu maka harus diamalkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul ladzi yu'allimun nasal khaira wa yansa nafsahu ay la ya'malu bi'ilmihi kamatsalis siraji al-misbah yudhi'u lin-nas wa yuhriqu nafsahu." Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani dan sanadnya jayyid menurut Syekh Al-Albani rahimahullah, Rasulullah bersabda, perumpamaan orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain, mengajarkan kebaikan kepada para jamaah, mengajarkan kebaikan untuk temannya, tetapi melupakan dirinya, tidak mengamalkannya, laksana lilin yang menerangi manusia, sementara dirinya terbakar. Bagaikan lilin yang menerangi manusia. Dia memberikan petunjuk kepada orang lain. Nah, petunjuknya ini bagaikan sinar cahaya dari lilin tadi. Akan tetapi dia malah membakar dirinya sendiri. Apakah antum mau menjadi seperti lilin? Apakah antum mau menjadi seperti lilin yang memiliki cahaya menyinari sekelilingnya, tetapi dirinya sendiri lama-lama meleleh dan terbakar? Kan nggak mau kan?
maka harus diperhatikan permasalahan seperti ini. Dan ini tidak mencakup ustadz saja atau ulama atau ustadzah saja. Siapapun itu. Mau antum menuntut ilmu belum menjadi ustadz, ketika antum mengajarkan kebaikan, tapi antum melupakan diri antum, tidak mau mengamalkannya, berarti sama halnya antum seperti lilin. Menyinari orang lain tapi membakar diri sendiri. Waliyadzubillah. Nasallallahu salamah. Sehingga solusinya bagaimana ya ikhwah? Solusinya meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa agar Allah memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui. Karena semuanya kalau tidak melalui pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita nggak akan bisa. Harus meminta bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, Syekh menyebutkan asar dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang meninggal pada tahun 332 Hijriah ya. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, berkata Abdullah bin Mas'ud, hadis mauquf, hadis yang disandarkan pada para sahabat. Ta'allamul ilma Fa'idha alimtum fa'amalu. Belajarlah ilmu, pelajarilah ilmu. Jika kalian telah mengetahuinya, maka amalkan. Dan mengamalkan ilmu tidak harus menunggu sampai antum menjadi ulama, tidak. Kalau sudah mendapatkan satu ilmu, ya sudah kita berusaha mengamalkannya. Masa seumur hidup nggak pernah sama sekali mengamalkan ilmu? Nah, kemudian penulis menyebutkan perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala yang meninggal pada tahun 751. Kata penulis, wastami' ila Ibnul Qayyim rahimahullah wa huwa yubayyinu laka athara al-amali bil ilmi wa thamaratahu. Fayaqul al-ilmu al-amalu bil ilmi min a'zami asbabi hifdhihi wa thabatihi. Wa tarkul amali bihi idha'atun lah. Famastudirra al-ilmu walastujliba bimithlil amali. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa aminu birasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatih wa yaj'al lakum nura tamshuna bihi. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menjelaskan berkenaan tentang pengaruh amalan terhadap ilmu. Beliau mengatakan amal jika dilandasi dengan ilmu, maksudnya beramal setelah mendapatkan ilmu, min a'zami asbabi hifdhihi wa sabatihi. Termasuk sarana, solusi atau cara untuk bisa ilmu itu tetap melekat di hati kita. Ilmu itu tidak akan hilang, sirna. Tidak akan terlupakan dari diri kita kalau kita mengamalkannya. Sebagaimana telah kita isyaratkan di depan, ulama salaf mengatakan kunna nasta'inu ala hifdzil hadits bil amali bihi. Kami para ulama salaf maksudnya menjadikan amalan itu sebagai penguat hafalan hadis. Kalau mereka tidak mengamalkan
hadis mereka, maka ilmu tersebut akan hilang. Ambil contoh saja seperti mufradat. Kalau antum sudah mempelajari bahasa Arab dan antum tidak mau mengamalkan kosakata tersebut, antum nggak mau praktek, yang terjadi apa? Ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Yang terjadi adalah antum tidak bisa mengingat kosakata tadi. Kosakata tadi lama-kelamaan akan hilang, sirna begitu saja. Itu tentang kosakata. Bagaimana dengan yang lainnya? Ilmu agama. Kalau kita tidak mengamalkannya. Contoh yang real juga adalah manasik haji dan umrah. Kalau kita hanya teori, mungkin akan kesusahan menguatkan ilmu kita berkaitan tentang umrah dan haji. Tapi ketika kita mengamalkan ibadah haji dan umrah, maka Allah SWT akan menguatkan ilmu kita insya Allah dengan izin Allah. Semoga Allah SWT memberikan kesempatan pada antum untuk dapat melaksanakan ibadah haji dan umrah. Amin. Ke Baitullah Al-Haram. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan wa tarkul amali bihi idha'atun lah. Dan tidak mau mengamalkan ilmu itu sebab hilangnya ilmu. Ilmu itu bisa hilang kalau kita tidak mau mengamalkannya. Famastudirral ilmu walastujliba bimithlil ilmi. Tidak ada yang bisa mengalirkan ilmu yang lebih besar daripada mengamalkannya. Jadi kalau kita mau mengamalkan ilmu, maka Allah SWT akan memberikan tambahan ilmu kepada kita. Coba deh antum praktek ngomong bahasa Arab. Misal, antum memiliki kosakata kursi. Bahasa Arabnya kursiyun, ya kan? Nah, ketika antum ngomong bahasa Arab, antum praktek nih. Hadza kursiyun. Nah, kemudian tiba-tiba pandangan antum tertuju kepada pintu. Dan antum nggak tahu ilmunya, bukan? Nah, itulah yang menjadikan antum harus berpikir apa ya bahasa Arab pintu. Akhirnya antum buka kamus. Oh, ternyata babun. Sama seperti itu, ikhwah. Allah Subhanahu wa taala membukakan, kalau kita mau mengamalkan ilmu kita, Allah akan tambahkan ilmu yang lainnya. Antum nggak tahu kosakatanya pintu. Sebabnya apa? Karena antum praktik bahasa Arab, antum ngomong kursiyun. Tapi giliran pintu antum nggak tahu, akhirnya antum buka kamus dan dapat ilmu, bukan? Lain halnya kalau antum sudah tahu kosakata tapi antum nggak mau praktekin, ya nggak akan ketemu benda-benda lain yang belum antum tahu kosakatanya. Nah. Dan Ibnu Qayyim mengatakan, qala Allah Ta'ala, Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah SWT, wa aminu birasulihi, dan berimanlah kepada Rasul Allah SWT, Nabi Muhammad SAW. Yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nura tamshuna bihi. Niscaya Allah akan memberikan rahmatnya kepadamu dua bagian. Allah akan memberikan rahmatnya kepadamu dua bagian. Dan menjadikan untukmu cahaya, dengan cahaya tersebut kamu dapat berjalan. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Apa artinya bertakwa kepada Allah? Mengamalkan, bukan? Nah, Allah memerintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bertakwa akan apa? Allah tambahkan ilmu. Bertakwalah kalian wahai kaum muslimin, orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala.
Maka apa yang didapat ikhwah? Yu'tikum kiflaini min rahmatihi. Maka Allah Subhanahu wa taala pun akan memberikan kalian dua bagian. Kemudian Allah akan tambahkan ilmu, wa yaj'al lakum nura tamshuna bihi. Allah akan memberikan kamu cahaya. Kamu bisa berjalan dengan cahaya tersebut. Lihat. Bahkan ada sebuah perkataan, man amila bima alima awrathahu Allahu ilman ma lam ya'lam. Man amila, siapa yang beramal, bima alima, terhadap ilmu yang dia ketahui. Siapa yang siapa yang beramal terhadap ilmunya, awrathahullahu al-ilma atau ilman, Allah pun akan memberikan ilmu pada dia, ma lam ya'lam, ilmu yang belum pernah dia ketahui sama sekali. Baru contoh realnya tadi, antum kosakata nggak tahu artinya pintu, kemudian antum ngomong bahasa Arab, kemudian terbetik apa ya bahasa Arab pintu ya? Akhirnya antum cek di kamus, dapat ilmu kan? Nah, sehingga mengamalkan ilmu merupakan bentuk penambahan ilmu atau jalan akan datangnya ilmu yang baru begitu. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, Syekh rahimahullah menyebutkan asar lagi dari perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sebenarnya ikhwah, banyak loh hadis-hadis Nabi yang memerintahkan kita untuk mengamalkan ilmu itu banyak sekali. Tapi penulis cuma nyebutin satu doang gitu kan. Ya sudah kan kita udah bilang. Karena kita harus memakai buku ini. Karena kalau kita menjabarkan terlalu panjang lebar nanti lama nanti. Nah, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Wallahi ma minkum min ahadin illa wa inna rabbahu sayakhlu bihi kama yakhlu ahadukum bil qamari lailatal badri. Thumma yaqulu lahu, ya ibna Adam, ma gharraka bi thalatha marrat." Jadi Allah mengatakan ma gharraka bi 3 kali. Ma gharraka bi ya ibna Adam gitu. Maza ajabtal mursalina kaifa amilta fima alimta. Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk surga, termasuk sahabat yang pertama kali masuk Islam, Abdullah bin Mas'ud al-Hudhali. Beliau mengatakan, demi Allah, tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali Allah Azza wa Jalla akan bertemu dengannya. Jadi setiap orang akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kamu melihat bulan di malam purnama. Jadi betul-betul jelas sekali kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada kita, kepada kalian, hai kata Abdullah bin Mas'ud, ya bani Adam ma gharraka bi. Seperti di ayat Al-Qur'an ya. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Nah, wahai anak Adam, apa yang memperdayakan kamu berbuat durhaka kepadaku? Allah akan bertanya seperti itu. Apa yang membuatmu durhaka kepadaku? Kamu tidak mau beriman kepadaku, tidak mau mentauhidkan kepadaku. Ya bani Adam ma gharraka bi. 3 kali Allah mengulanginya. Ya bani Adam ma gharraka bi. Diulangi sama 3 kali kata Abdullah bin Mas'ud. Wahai anak Adam, apa yang memperdayakan kamu durhaka kepadaku? Nah, kemudian Allah juga bertanya, maza ajabtal mursalin? Apa jawabmu atas terhadap para rasulku? Apa jawabanmu terhadap Nabi Muhammad? Nabi Muhammad sudah sampaikan. Kalau kita kan umat Nabi Muhammad, Allah akan bertanya kepada kita tentang Nabi Muhammad. Muhammad sudah datang belum? Membawa wahyuku. Jawaban kita apa?
dan para rasul, karena semuanya sama ya, para nabi dan rasul itu sama. Visi dan misinya sama, mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan dan tauhid. Lihat, Allah akan bertanya kepada kita tentang sambutan kita apa tentang Nabi Muhammad. Apakah kita berbuat bid'ah? Apakah kita mengikuti petunjuk Nabi SAW? Itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditanya lagi, Allah akan bertanya, kata Abdullah bin Mas'ud, "Kaifa amilta fi ma alimt?" Apakah kamu telah mengamalkan ilmu kamu? Kamu sudah mengamalkan ilmu kamu apakah tidak? Nas'alullah salamul afiyah. Semuanya ini tidak akan terrealisasi kecuali dengan izin Allah. Makanya kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala membantu kita dalam mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa Nabi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk mudah berzikir mengingatmu. Ya Allah, bantulah aku untuk selalu mensyukuri nikmat-Mu ya Allah. Yang ketiga, ya Allah, bantulah aku untuk memperbaiki amalku. Karena kita tahu, ilmu yang kita ketahui itu sudah banyak banget. Tapi, amal yang baru kita lakukan itu masih sedikit sekali. Sehingga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa tersebut, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Yang berikutnya, kata penulis, qala Ibnul Munkadir rahimahullah, al-ilmu yahtifu bil amali fa in ajabahu wa illa irtahal. Berkata Ibnul Munkadir, ilmu disambut dengan amal. Ilmu itu harus diamalkan. Fa in ajabahu, jika amal mau menyambutnya. Kalau amal tidak mau menyambutnya, menyambut tamu, jadi tamunya itu berupa ilmu. Ilmu datang sebagai tamu. Jadi yang punya rumah siapa? Si amal. Kalau mau menyambut, wa illar tahal, maka si amal tadi, si ilmu tadi akan pergi. Kalau misalkan tidak mau menyambut dengan mengamalkannya. Di sini disebutkan Ibnul Munkadir, tapi yang terkenal adalah perkataan Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri. Tapi dengan redaksi yang berbeda. Hatafal ilmu bil amali fa in ajabahu wa illar tahal. Kita lihat Ibnul Munkadir ini tahun berapa? Ibnul Munkadir. Ibnul Munkadir. Ibnul Munkadir meninggal pada tahun 130 Hijriah. Berarti sebelumnya Imam Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri. Ya, bisa jadi yang mengatakan pertama kali adalah Ibnul Munkadir, bukan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Rahimahumallah. Nah. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Setelah itu, kata penulis, perhatikanlah contoh ulama kita yang mulia. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah berkata. Ibnul Jauzi mengatakan, saya menemukan diri bersemangat untuk belajar, sehingga ilmu memberikan saya segalanya. Saya menemukan diri semangat untuk belajar. Jadi saya semangat menuntut ilmu agama, sehingga ilmu memberikannya segalanya. Ilmu memberikan kepada saya segalanya. Jadi beliau mendapatkan ilmu yang luar biasa. Tetapi saya mendapatkan diri saya hanya sibuk dengan belajar. Beliau sibuk dengan belajar ilmu. Maka saya pun berteriak.
Apa manfaatnya ilmu bagi dirimu? Di mana rasa takut, rasa khawatir, dan kesadaran? Tidakkah Anda mendengar kabar tentang orang yang terbaik, orang-orang terbaik dalam ibadah dan tahajud mereka? Bukankah Rasulullah SAW yang merupakan penghulu semuanya melaksanakan sholat malam hingga pecah-pecah kakinya? Bukankah Abu Bakar As-Siddiq banyak bersedih dan sering menangis? Bukankah ada 2 garis di pipi bekas air mata Umar? Di beliau kayak berbicara diri sendiri begitu. Introspeksi diri. Jadi beliau ini, Ibnu Jauzi ini memang terkenal ilmunya luar biasa banyaknya. Gitu kan. Nah, terus beliau kayak introspeksi diri. Apa? Ilmunya ada faedah apa? Gitu kan. Padahal kalau dilihat-lihat beliau bercerita gitu. Rasulullah saja yang ulama, kan semuanya ulama kan, Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman itu ulama. Rasulullah ulama, kemudian mengamalkan sholat malam sampai kakinya pecah-pecah. Abu Bakar juga ulama, sampai sering menangis. Kemudian Umar juga sama, sampai di pipinya ada bekas air mata. Nah, karena saking seringnya menangis. Kemudian belum melanjutkan. Bukankah Utsman mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat? Bukankah Ali menangis semalaman ke mihrabnya hingga jenggotnya basah? Sambil berkata, wahai dunia, godalah orang selain aku. Lihat Ali bin Abi Thalib menangis semalaman di mihrabnya hingga jenggotnya basah. Mengatakan, wahai dunia, godalah orang selainku. Kemudian belum melanjutkan, bukankah Al-Hasan Al-Basri hidup dengan makanan khasyatullah, takut kepada Allah? Jadi beliau tidak fokus kepada duniawi. Hasan Al-Basri. Bukankah Sa'id bin Musayyab selalu ke masjid dan tidak pernah tertinggal sholat jamaahnya selama 40 tahun? Masya Allah. Selama 40 tahun mesti di shaf pertama. Sa'id bin Musayyab. Bukankah binti Rabi' bin Khasim berkata kepada Rabi' binti Rabi' bin Khasim berkata kepada Rabi', putrinya kepada ayahnya berarti ya. Saya melihat orang lain tidur sementara Anda tidak pernah tidur, wahai ayahku. Rabi' menjawab, ayahnya menjawab ya. Sesungguhnya bapakmu takut al-bayat, turunnya azab Allah di waktu malam, sehingga orang lain sedang tertidur. Bukankah Abu Muslim Al-Khawlani menggantungkan cemeti di masjid untuk memukul dirinya apabila malas beribadah? Intinya ini semuanya menunjukkan apa ya, ikhwah? Ibadahnya para ulama salafus saleh. Jadi Imam Ibnu Jauzi menyebutkan ibadahnya para ulama salafus saleh. Dimulai dari Rasulullah, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian Al-Hasan Al-Basri, kemudian Sa'id bin Musayyab, kemudian Rabi' bin Khaisam yang ditanya sama anak-anaknya. Kemudian Abu Muslim Al-Khawlani. Nah, bukankah Yazid Ar-Raqash ya puasa sunnah? Bukankah Yazid Ar-Raqashi, nah, Yazid Ar-Raqashi, nah, bukankah Yazid Ar-Raqashi puasa sunnah selama 40 tahun? 40 tahun loh, ikhwah, Masya Allah. 40 tahun puasa sunnah dan berkata, alangkah ruginya aku sudah didahului oleh ahli ibadah yang lain dan tidak bisa mengikuti mereka. Jadi beliau ini, Yazid Ar-Raqashi, beliau merasa kalah dengan ulama-ulama sebelumnya yang ibadahnya lebih dari 40 tahun puasanya. Subhanallah. Kalau melihat seperti ini, kita ini nggak ada apa-apanya loh, ikhwah.
Nah, bukankah Mansur bin Al-Mu'tamir juga berpuasa sunnah 40 tahun? Tidakkah Anda mendengar cerita kezuhudan keempat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad? Berhati-hatilah dan hanya terpaku. Berhati-hatilah dari hanya terpaku pada ilmu namun tidak mengamalkannya. Karena yang demikian ini keadaan pemalas yang kronis. Itu kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Beliau intinya meminta kita jangan cuma mengumpulkan ilmu saja. Harus beramal. Nggak cukup kalau kita cuma mengumpulkan ilmu-ilmu saja. Butuh pengamalannya. Nah, tadi disebutkan oleh Ibnul Jauzi di kitab beliau Sayyidul Khatiri. Kemudian yang berikutnya, qala Al-Hasanul Basri rahimahullah, berkata Al-Hasan Al-Basri, ulama tabi'in, wa ajabah min alsinatin tasiffu ay tad'u an-nasa ila al-khairi wa tasifuhu lahum wa tadulluhum alayhi wa qulubin ta'rifu ay ta'riful khaira wal huda wa a'malin tukhalifu ay anna al-a'mal bi khilafil aqwal. Wa ajabah min alsinatin tasif wa qulubin ta'rif wa a'malin tukhalif. Gitu. Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan sangat mengherankan lisan yang mengajak orang kepada kebaikan, para penuntut ilmu, para ustaz, para mubaligh gitu ya, mengajak kebaikan, hati yang mengetahui kebaikan, lisannya mengajak kebaikan, kemudian hatinya juga mengetahui kebaikan, namun perbuatannya menyelisihi perkataan dan hatinya. Waliyadzubillah. Seperti orang munafik. Fahimtum ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum? Wa ajabah min alsinatin tasif wa qulubin ta'rif wa a'malin tukhalif. Sangat mengherankan lisan yang mengajak kepada kebaikan, hati yang mengetahui kebaikan, namun perbuatannya menyelisihi. Beliau sangat menyayangkan seperti itu, ada penuntut ilmu yang seperti itu. Kemudian setelahnya, qala Ibnul Qayyim rahimahullah, berkata Ibnul Qayyim rahimahullah, walam yakunis salafu yutliquna asmal fiqha wa illa 'ala al-'ilmi alladhi yashabuhu al-'amal. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, para salaf tidak pernah memberikan nama fikih kecuali ilmu yang dibarengi dengan amal. Jadi para ulama salaf itu mereka nggak akan bermudah-mudahan ngomong, ulama nih Masya Allah, ahli fikih. Nggak sama sekali. Kecuali kalau memang terbukti dia itu banyak ilmunya dan mengamalkannya. Baru disebut al-faqih, orang yang ahli fikih. Tapi kalau cuma ilmu doang tapi pengamalannya tidak, maka tidak layak disebut dengan al-faqih, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Kemudian kata penulis, alangkah indahnya perkataan seorang penyair yang menjelaskan tentang besarnya fitnah seorang berilmu namun tidak mengamalkan ilmunya. Fasadun kabirun alimun mutahattikun wa akbaru minhu jahilun mutanassiku huma fitnatun fil alamin azimatun liman bihima fi dinihi yatamassaku. Kerusakan besar bila seorang ulama tidak mengamalkan ilmunya.
lebih besar dari itu adalah orang yang bodoh yang ahli ibadah. Jadi ulama nggak mau mengamalkan ilmu, orang ahli ibadah nggak punya ilmu. Ya, seperti Nasrani dan Yahudi. Yahudi punya ilmu tapi tidak mengamalkan. Kalau Nasrani mengamalkan tanpa ilmu. Keduanya merupakan fitnah besar di dunia dan di akhirat. Fil alamain gitu berarti ya. Nah, yaitu bagi mereka yang dalam agamanya berpegang pada keduanya, tidak mengamalkan ilmunya, dan orang bodoh yang ahli ibadah. Selesai. Kemudian penulis menyebutkan perkataan Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham. Nampaknya anunya Imam Ahmad apa ya? Muridnya, gurunya Imam Ahmad. Coba lihat. Ibrahim bin Adham. Bismillah. Ibrahim bin Adham. Tuh kok Ibrahim bin Adham. Bukan. Beda lagi. Anak kira gurunya Imam Ahmad. Ibrahim bin Adham meninggal tahun 162 meninggalnya. Nah, Ibrahim bin Adham ulama salaf ya. Beliau mengatakan a'rabna fil qawli apa nih? Atqanna al-kalama wa aflahna fihi wa lahanna fil amali. Wa ammal amal bima naquluhu wa nad'u ilaihi faqad taraknahu. Nah, Ibrahim bin Adham beliau mengatakan kita ini pandai berbicara. Maksudnya banyak ilmu, namun bodoh dalam beramal, sedikit amalnya. Karena memang berat sekali memang ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Kalau kita mengetahui bahwa ilmu itu kan luas sekali. Dan rata-rata kita sudah mendapatkan ilmu yang banyak sekali. Tapi susah sekali untuk mengamalkan ilmu. Seperti contoh realnya. Puasa Daud, sholat malam, dan yang lainnya. Itu kita tahu semuanya, tapi betapa sulit sekali kita mengamalkannya. As'alullah at-taufiq. Nah, kemudian termasuk di antara pemikiran Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah yang cemerlang adalah ungkapan beliau. Sekarang beliau menyebutkan perkataan Ibnul Qayyim lagi. Lil ilmi sittu maratib, ilmu itu ada 6 tingkatan. Ilmu ada 6 tingkatan. Yang pertama adalah awwaluha husnus su'ali. Bagus dalam bertanya. Jadi antum kalau ingin jadi ulama harus melalui tahapan 6 ini. Tahapan pertama adalah baik dalam bertanya. Gak cuma bertanya, antum meminta. Misalkan dalam berguru. Jadi ketika kita ingin belajar sama seorang guru mulazamah misalkan atau ikut kajian para ustadz, kita ini harus memperbaiki dulu cara meminta kita. Kalau bertanya harus bertanya yang baik akhlaknya, ya, nggak asal-asalan. Pertanyaannya juga harus disusun rapi, mendoakan ustadznya dan yang lainnya. Udah kita jelasin di kitab Khurasat Ta'zimin Ilmi. Kemudian yang kedua, itu tadi bertanya ya, 6. Kemudian soal juga meminta umum. Jadi misalkan kita ikut kajian, kita juga harus beradab begitu. Kalau mau mulazamah sama ustadz, beradab. Nah, kemudian yang kedua kata Ibnu Qayyim, tingkatan kedua kalau antum ingin jadi ulama adalah husnul insati wal istima'i. Baik mendengarkan. Jadi betul-betul mendengarkan
jawaban dari ustadz atau mendengarkan ceramah yang disampaikan. Mendengarkan ilmu intinya. Kemudian yang ketiga, untuk bisa jadi ulama, kata Ibnu Qayyim adalah husnul fahmi. Memiliki pemahaman yang betul, benar. Jadi misalkan ustadznya menjelaskan tentang misalkan azab kubur, tapi dia malah pemikirannya bukan ke azab kubur, malah azab neraka misalkan. Berarti kan salah. Jadi harus terus-menerus mengikuti pemahaman ustadznya. Gitu. Jadi misalkan ustadznya berpemahaman ini hukumnya sunnah, maka muridnya juga harus sunnah juga. Kalau wajib, berarti wajib juga. Pokoknya harus betul-betul sesuai dengan pemahaman ustadz. Kalau nggak paham, ya bertanya. Kemudian kalau ingin jadi ulama, yang nomor 4 tahapannya adalah menghafal al-hifdzu. Antum nggak bakalan jadi ulama kalau antum nggak mau menghafal Quran 30 juz. Antum nggak akan jadi ulama kalau misalkan antum tidak mau menghafal mutun talibul ilmi misalkan. Usul salasa nggak dihafal, arba'in nggak dihafal, hadis-hadis Nabi tidak dihafal. Nggak akan jadi ulama. Nah, setelah itu tingkatan yang kelima setelah menghafalkan ilmu adalah at-ta'limu. At-ta'lim, mengajarkan. Harus berdakwah. Kemudian yang keenam, untuk bisa mendapatkan ilmu atau menjadi ulama, betul-betul ulama, yang keenam adalah yaitu memetik buahnya. Apa? Yaitu al-amalu bihi wa mura'atu hududihi. Mengamalkan ilmu dan menjaga batasan-batasan ilmu. Nah, jadi harus mengamalkan ilmu. Lihatlah ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Coba antum memperhatikan ya, apakah antum sudah selama bermanhaj selama antum belajar ilmu agama kira-kira sudah belum mengamalkan apa yang dinasihatkan oleh Syekh Ibnu Qayyim ini. Nah, kalau misalkan antum belum mengamalkan, ya berarti kenapa dari dulu antum langsung memulai pelajaran tauhid, langsung mempelajari pelajaran fikih, tafsir. Ya, kenapa? Seorang menuntut ilmu itu sebelum mempelajari tauhid dan tafsir yang lainnya harus mempelajari adab-adab dulu. Karena adab ini kisah-kisah ulama-ulama yang mereka telah sukses begitu. Jadi mereka ini ulama-ulama udah sukses. Kalau antum mau membaca, nih kan dikasih kunci kan sama Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim udah sukses loh jadi ulama. Beliau memberikan 6 cara. Di mana ini kita bisa betul-betul mendapatkan faedahnya yang luar biasa. Nah, kemudian setelah itu ikhwan fillah zanallahu wa iyyakum, penulis menyebutkan perkataan Imam Asy-Syatibi rahimahullah. Imam Syatibi mengatakan ilmu yang dianggap sebagai ibadah secara syara' yang Allah dan Rasulnya memuji pemiliknya secara mutlak adalah ilmu yang bisa mengantarkan pemiliknya kepada amal dan tidak membuat pemiliknya tunduk kepada nafsunya dalam keadaan apapun. Pemiliknya terikat kepada isi ilmu tersebut, mengamalkan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, baik dengan ridha ataupun terpaksa. Intinya adalah setiap ilmu yang Allah puji di Al-Quran dan para ulama yang Allah puji di Al-Quran itu bukan sembarangan ilmu agama, bukan sembarangan ulama agama, tetapi ilmu yang membuahkan amal dan ulama yang mengamalkan ilmunya. Dah, itu inti dari perkataan Asy-Syatibi. Nah, kemudian setelah itu penulis menyebutkan betapa indahnya perkataan Muhammad bin Abu Ali Al-Asbahani yang memotivasi untuk mengamalkan ilmu. Beliau mengatakan, i'mal bi'ilmika taghnim ayyuhar rajul. Taghnam gitu ya. La yanfa'ul ilmu in lam yahsunil amalu.
wal ilmu zainun wa taqwallahi zinatuhu wal muttaquna lahum fi amalihim syughulu wa hujjatullahi ya dzal ilmi balighatun lal makru yanfa'u fiha la walal hiyalu. Beramallah dengan ilmumu, Anda akan beruntung, wahai manusia. Ilmu tidak akan bermanfaat bila amalnya tidak baik-baik. Bila amalnya tidak baik. Nah, ilmu adalah perhiasan dan takut kepada Allah adalah hiasannya. Orang yang bertakwa sibuk dengan mengamalkan ilmunya. Hujah Allah bagi orang yang berilmu adalah tegas, sudah jelas. Bagi yang tidak mengamalkannya, tidak bermanfaat ketika itu bagi makar maupun tipu daya. Nah, di antara hadis yang sangat masyhur apa? Al-Qur'anu hujjatun laka au alaika. Al-Qur'an itu akan menjadi hujah kebaikan atau dakwaan. Kalau bisa diamalkan, maka akan menjadi kebaikan. Tapi kalau tidak diamalkan isi Al-Quran, maka waliyadzubillah akan disiksa oleh Allah SWT. Berhak mendapatkan siksaan Allah. Kemudian setelah itu, penulis juga menyebutkan perkataan Ibnul Qayyim kembali. Ya. Wa naqala Ibnul Qayyim an Ibni Qutaybah rahimahullah fi ta'rifi al-hikmah. Dan Ibnu Qayyim telah menukil perkataan Ibnu Qutaybah dalam pengertian al-hikmah. Apa perkataan Ibnu Qutaybah? Annaha isabatul haqqi wal amali bih wa hiya al-ilmun nafi'u wal amalus salihu. Disebut hikmah orang itu hakim ya, Masya Allah. Hikmah itu maksudnya apa? Sesuai dengan kebenaran dan bisa mengamalkannya. Dialah ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Kemudian penulis juga mengatakan, dengarkan ya nasihat Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala, yang beliau yuhaddithuka an atharil alim alladhi ya'malu bi'ilmihi fi qulubin nas. Dengarkan nasihat Ibnul Jauzi rahimahullah yang menceritakan pengaruh amal bagi seorang ulama di sisi manusia. Jadi ketika ada seorang ulama mengamalkan ilmunya, maka ini ada pengaruh baik ketika di masyarakat, misalkan di hidup masyarakat. Nah, ini ceritanya. Ibnul Jauzi menceritakan, saya bertemu dengan para masyayikh, para guru, dalam keadaan yang berbeda-beda. Mereka tidak sama dalam keilmuan. Yang paling banyak memberikan manfaat kepadaku dari persahabatanku dengan mereka adalah yang paling banyak mengamalkan ilmunya, sekalipun yang lain lebih alim darinya. Jadi Ibnul Jauzi waktu itu sebagai murid, dan beliau melihat dari guru-gurunya. Ada guru yang ilmunya luar biasa, ada yang pengamalannya sedikit tapi ilmunya sedikit tapi pengamalannya luar biasa. Nah, kata Ibnul Jauzi, yang paling berkesan bagiku adalah seorang guru yang paling banyak amalnya, bukan yang paling banyak ilmunya. Itu kata Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi tadi udah ngomong panjang banget berkaitan tentang itu. Kemudian Ibnul Jauzi melanjutkan ceritanya. Saya bertemu dengan sekelompok ulama hadis. Mereka banyak menghafal dan mengetahui hadis, namun terkadang melakukan ghibah. Ya Allah, alul hadis melakukan ghibah, kata Ibnul Jauzi. Dengan alasan jarah wa ta'dil. Ya kan nggak masalah, kita kan jarah wa ta'dil, akhirnya mereka ghibah. Mereka segera menjawab agar tidak hilang kewibawaannya sekalipun jatuh pada kesalahan. Alul hadis mereka berdalil dengan apa? Dengan jarah wa ta'dil. Kita kan menjarah wa ta'dil. Jarah wa ta'dil itu dalam ilmu shalal hadis. Jarah itu artinya melukai.
Kalau ta'dil itu artinya memuji. Jadi memuji seseorang dan mencela seseorang begitu. Kalau hadis seperti itu. Kemudian kata Ibnu Jauzi ini Hambali ya, pengikut Imam Ahmad bin Hambal. Saya bertemu dengan Abdul Wahab Al-Anmati. Beliau mengikuti ajaran salaf. Saya tidak pernah mendengar di majelisnya ada ghibah. Beliau juga tidak meminta imbalan selama mengajarkan hadis. Gak ada pernah ghibah. Nah, apabila saya membaca kepadanya hadis-hadis tentang raqaiq, sesuatu yang menyedihkan yang membuat hati lembut, ya, beliau menangis terus-menerus. Waktu itu saya masih kecil, ya Allah, masih kecil udah belajar dari SD. Tangis beliau itu sangat berpengaruh pada hatiku. Lihat, guru itu sangat mempengaruhi murid. Nangisnya guru. Nah, tangis beliau sangat mempengaruhi hatiku, padahal masih kecil ya, ikhwah, dan membangun prinsip-prinsip adab dalam diriku. Beliau memiliki sifat-sifat sebagaimana para masyayikh guru yang kami ketahui, sifat-sifat mereka dari sejarah. Saya bertemu, kata Ibnu Jauzi lagi, saya bertemu dengan Syekh Abu Mansur Al-Jawaliqi. Beliau banyak diam, sangat menjaga perkataannya dengan meyakinkan kebenarannya dan mengeceknya. Terkadang beliau ditanya sebuah masalah yang sangat jelas dan segera bisa dijawab oleh sebagian muridnya. Namun beliau berhenti hingga yakin akan jawabannya. Beliau banyak berpuasa dan diam. Masya Allah, luar biasa. Kemudian Ibnu Jauzi mengatakan, saya banyak mengambil pelajaran dari dua orang ini. Siapa tadi? Ada tiga. Abdul Wahab Al-Anmati sama Syekh Abu Mansur Al-Jawaliqi. Nah, saya banyak mengambil pelajaran dari kedua orang ini, dua guru ini. Melebihi orang-orang yang lain. Maksudnya Ahlul Hadis tadi ya. Padahal Ahlul Hadis lebih banyak ilmunya daripada dua gurunya tadi. Dari mereka saya memahami bahwa dalil perbuatan lebih bisa memberi petunjuk daripada dalil perkataan. Sama seperti Syekh Utsaimin, at-tatbiqul amali aqwa ta'tsiran minal qawli bil lisani. Kita lihat mana perkataan mereka. Nih kata beliau, ad-dalilu bil fi'li arsyadu minad dalili bil qawli. Kita harus hafal perkataannya siapa? Imam Ibnu Jauzi. Jadi perbuatan itu lebih bisa meyakinkan, memberikan petunjuk daripada cuma ngomong doang. Jadi butuh praktek. Jadi murid itu membutuhkan contoh dari gurunya. Gitu ya. Ad-dalilu bil fi'li kata Imam arsyadu minad dalili bil qawli, kata Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-tatbiqul amali aqwa ta'tsiran min al-qawli bil lisan. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa yakum, yang setelahnya, demi Allah hendaklah kalian beramal dengan ilmu, karena itulah landasan yang agung. Seorang yang menderita adalah orang yang menghabiskan umurnya untuk belajar ilmu, namun tidak mengamalkannya. Dia telah kehilangan kelezatan dunia dan kenikmatan akhirat. La ilaha illallah, perkataan yang luar biasa. Dia datang dengan kepahitan padahal ia memiliki hujah yang kuat. Lihatlah ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, hakikat orang yang memiliki ilmu tapi tidak mau mengamalkannya. Dia capek-capek di dunia lama, ya, ketika di akhirat dia akan menyesal. Dia nggak mendapatkan kehidupan duniawi, dia juga tidak akan mendapatkan kenikmatan ukhrawi. Karena dia punya ilmu tapi nggak mau mengamalkan. Mengisyaratkan yang penting itu adalah amal. Ya. Ad-dalilu bil fi'li arsyadu minad dalili bil qawli. Nah, kalau di sini setelahnya tadi, wal miskin kullul miskin man adha'a umrahu fi ilmin lam ya'mal bihi
fafatathu ladzatud dunya wa khairatul akhirah. Dia kehilangan kenikmatan duniawi dan kebaikan ukhrawi karena dia tidak mau mengumpulkan ilmu, dia tidak mau mengamalkan ilmunya. Faqadima muflisan ma'a quwwatil hujjati alaihi. Na'am wal iyadzu billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita ketahui. Nah, kemudian ini sudah selesai terakhir, ya beliau Syekh Abdul Qa'qa' mengatakan, ya fa ya akhi ihdhar an takuna min ulama'is su'i alladzina jalasu ala babil jannati yad'una an-nasa ilaiha bi aqwalihim wa yad'unahum ila an-nari bi af'alihim fakullama qalat aqwaluhum lin-nas halummu ilal khairi wal huda qalat af'aluhum la tasma'u minhum falau kana ma da'u ilaihi sahihan lakanu awwalal mustajibina lahu fi zawati anfusihim fahaula'i hum fi surati awliya'i fi awliya'illah. Itu salah ya. Wa fil haqiqati hum qutta'u tariqin yasudduna an-nasa 'anil haqqi wal huda. Wahai saudaraku, berhati-hatilah jangan menjadi ulama yang jahat, ulama yang memiliki ilmu tapi tidak mau mengamalkannya. Yaitu ulama yang duduk di pintu surga, mengajak orang ke surga dengan perkataannya, tetapi ia mengajak orang ke neraka dengan amalnya. Setiap kali berkata kepada orang lain, mari menuju kebaikan dan petunjuk, mari kita masuk ke surga. Setiap itu pula perbuatannya berkata, jangan dengarkan dia, jangan dengarkan dia, jangan dengarkan dia. Seandainya apa yang dia serukan itu baik, maka dia adalah orang yang paling pertama menjawabnya untuk dirinya sendiri. Mereka itu pada zahirnya sebagai penolong, namun pada hakikatnya penjegal yang menjegal orang yang dari kebenaran dan petunjuk. Azim, Masya Allah. Perkataan yang sungguh luar biasa. Orang yang mengajarkan kebaikan tapi tidak mau mengamalkannya seperti orang yang duduk di depan surga, ayo masuk surga, tapi dia malah nggak masuk surga. Dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala waliyadzubillah ke dalam neraka api jahannam. Nah, sehingga ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, perkataan yang sangat masyhur sekali, wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathani. Nah, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, mungkin yang dapat kita sampaikan. Wallahu taala alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita selalu agar kita mampu mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui bertahun-tahun lamanya ini. Wabillahi taufiq wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.